Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman-teman semua di mata kuliah hukum pidana. Hari ini kita akan bahas tentang asas kausalitas. Kalau mudahnya itu ajaran sebab akibat. Ya. Teorinya terkesan simpel, tetapi dalam nanti pembuktian ataupun dalam pelaksanaan atau melihat tindak pidana agak sedikit berat gitu ya pembahasannya. Baik, tidak apa-apa, ini nanti kita pelajari sama-sama terkait ajaran kausalitas ini. Seperti biasa, saya persilahkan teman-teman untuk berdoa di posisinya masing-masing. Dan untuk hari ini kita akan sama-sama belajar selama kurang lebih ada 19 slide. Baik, tanpa mengurangi waktu lagi, saya akan lanjutkan pembahasan kita berikutnya. Baik, untuk kontennya ini saya bagi 3 gitu untuk memudahkan menjelaskan kepada teman-teman semua. Yang pertama tentang latar belakang, kemudian pengertian, dan juga teori kausalitas itu sendiri. Di latar belakang gitu ya, biasanya peristiwa-peristiwa terjadi itu, peristiwa pidana terutama gitu ya, biasanya tidak terjadi dengan sendirinya. Biasanya dia akan menimbulkan peristiwa lainnya atau saling berangkaian gitu, rangkaian proses gitu. Kalau kita bahas di pertemuan sebelumnya gitu, di percobaan itu kan ada rangkaian proses gitu ya. Nah, ini juga yang juga menjadi sebab kenapa akan ada teori kausalitas. Nah, masalah sebab akibat dengan nama kausalitas itu berasal dari kata kausa yang artinya sebab. Nah, sementara untuk tujuannya, kenapa kita butuh mempelajari, ada kebutuhan kita untuk mempelajari teori kausalitas adalah dalam mencari hubungan sebab akibat gitu ya. Kenapa orang ini memukul gitu ya? Karena sebelumnya dia diejek. Kenapa dia diejek? Karena ada rasa dengki dari si A dan seterusnya dan seterusnya. Nah, nanti kemudian setelah lihat ada hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi biasanya kalau ada asap pasti ada api. Nah, cari tuh yang menjadi apinya itu siapa, atau yang menjadi apinya itu apa gitu ya. Nah, setelah itu kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan kedua tujuannya adalah seberapa jauh akibat tersebut dapat ditentukan karena sebab. Jadi kalau kita ngelempar bola di lapangan yang itu jauh dari rumah penduduk, maka gitu ya, akibatnya kalau misalnya kita tendang bola itu nggak akan kena jendela rumah penduduk. Tetapi gitu ya, beda halnya kalau kita main di halaman rumah kita yang notabene rumah kita itu halamannya langsung berhadapan dengan jendela tetangga kita. Ya, kemungkinan untuk kita menendang bola dan kena jendelanya itu lebih besar dibandingkan daripada kita bermain bola di lapangan ya. Nah, itu nanti kita lihat seberapa jauh. Kalau kita pindahkan ke kasus pidana, biasanya misalnya kasus novel saja, cipratan air raksa itu kan disebabkan karena disiramnya mata dari Novel Baswedan itu menyebabkan dia mengalami kebutaan di sebelah kirinya.
matanya sebelah kiri. Nah, sebab disiramkannya air raksa itu, air keras itu yang menyebabkan. Nah, air kerasnya itu seberapa banyak, nanti kita lihat seberapa akhirnya mengakibatkan bola matanya Novel Baswedan itu rusak. Ini sampai dengan korneanya yang mengakibatkan buta gitu ya. Nah, ini masuk dalam penganiayaan berat. Kemudian yang ketiga, perbedaan untuk mengetahui perbedaan antara delik formal dan juga delik material. Nah, untuk kembali mengingatkan teman-teman, delik formal itu maksudnya apa? Delik formal adalah delik yang telah dianggap penuh dengan dilakukannya satu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan satu hukuman. Jadi deliknya sudah selesai, dianggap selesai gitu ya, sampai mengakibatkan satu perbuatan itu dilarang penuh dan diancam dengan hukuman. Kemudian yang delik material, delik yang telah dianggap selesai dengan timbulnya akibat. Yang pertama itu formil, jadi unsur dari perbuatannya itu sudah dipenuhi. Tapi kalau delik material itu lebih kepada akibatnya, yang kemudian kalau menimbulkan menimbulkan akibat yang dilarang undang-undang, maka dia yang kena itu. Jadi contohnya tadi kayak main bola itu kan merusak rumah orang lain ya, atau mengganggu ketertiban ya, atau juga merusak properti orang lain, itu masuk pidana gitu ya. Tetapi lihat dia akibatnya itu bisa diganti apa enggak gitu ya. Kalau rusaknya kemudian pecah semuanya gitu ya, seperti misalnya kita main musik, kemudian getarannya itu nanti beresonansi dengan kaca jendela gitu ya, kaca dan jendela yang terbuat dari kaca. Dia kalau resonansinya tinggi itu bisa pecah, seperti pesawat gitu ya. Makanya pesawat itu jauh dari rumah penduduk, karena kalau dia dekat itu, kalau pas turun itu kaca jendela rumah kita bisa rusak karena suara yang terlalu keras ya. Nah, kita lihat sedikit saya kupas di sini. Delik formal itu lebih melihat perbuatannya. Jadi unsur-unsur dari perbuatannya itu terpenuhi atau enggak. Misalnya pasal 362 KUHP. Mencuri, definisi mencuri itu mengambil barang milik orang lain ya. Jadi kalau dia sudah pegang, misalnya saya punya mouse gitu ya. Saya taruh di meja gitu ya. Tetapi kemudian ada A yang dia melihat saya lagi berbicara dengan orang lain dan saya tidak memperhatikan mouse saya, mouse warna biru saya. Nah, ketika saya lagi asik mendiskusikan sesuatu dengan kawan saya, mouse ini diambil oleh A dan sudah mau dimasukkan ke tas dia. Jadi tasnya udah dibuka tuh resletingnya, tinggal dimasukin. Nah, walaupun perbuatan dia belum selesai, tetapi ada indikasi bahwa mouse saya sudah berpindah dari posisi awal yang tadinya di meja gitu ya, kemudian sudah akan masuk ke tas dia. Walaupun belum selesai, maka dia sudah masuk ke dalam delik formal. Kemudian kita lihat dalam pasal yang berbeda, 242 atau 242 KUHP. Dilarang memberi keterangan palsu di bawah sumpah. Jadi biasanya ini di depan pengadilan gitu ya. Kemudian dia memberikan keterangan-keterangan palsu. Nah, kan biasanya nanti di cross check gitu ya, di cross check dengan lawannya. Ini benar nggak keterangan yang diberikan? Ternyata
ketahuan bahwa itu adalah keterangan palsu, maka dia kena delik formal karena unsur menceritakan yang bukan sebenarnya itu terbukti, ya, maka dia kena delik formalnya. Nah, kita lihat bagaimana dengan delik material. Delik material di pasal 333 KUHP yang dilarang dalam delik ini adalah menyebabkan matinya orang lain. Jadi kalau sampai akibatnya itu terjadi gitu ya, matinya orang karena misalnya dicekik, ditendang, dipukul, ditusuk, apa lagi ya, ditabrak gitu ya, sampai akhirnya dia mati, maka dia akan mendapatkan gitu ya, mendapatkan atau terpenuhinya teori kausalitas karena akibatnya terjadi, ya. Kemudian di pasal 351 KUHP yang dilarang adalah menimbulkan sakit atau luka pada orang lain. Misalnya ini ada pasangan gitu ya, pasangan yang ingin menikah gitu ya, tapi dia melakukan KDRT, ya, dia melakukan KDRT. Jadi pas lagi makan malam, lagi candlelight dinner gitu ya, tiba-tiba nih yang perempuan otomatis gitu ya, karena melihat yang bening gitu ya, laki-laki yang bening, kalau perempuannya laki-laki yang bening, perempuan juga laki-laki melihat wanita itu wanita yang bening gitu ya, mulai cakep lah menurut ukuran mata dia, teralihkan dari pandangan dia ke pasangannya. Nah, pasangannya itu lihat ya, sampai akhirnya tangan si cewek ini, si perempuan ini dipegang, diremas sampai menyebabkan memar. Laki-laki itu kan kalau megang kayak megang kawat ya, keras banget gitu. Padahal kita tuh perempuan kalau dipegang terlalu keras itu udah langsung memar, karena sensitif kan, kulit kita lebih halus, kulit perempuan itu lebih lembut gitu ya. Nah, ketika ini dia menimbulkan sakit sampai dia teriak gitu ya, sakit lah gitu ya. Nah, ini atau kemudian dia tonjok gitu matanya si perempuan gitu, karena ketahuan melihat laki-laki lain gitu ya. Ini salah satu hal yang bisa masuk dalam kategori delik material karena akibatnya terlihat dan terjadi. Kemudian yang ketiga yang dilarang adalah timbulnya kebakaran, peledakan, banjir, sedangkan perbuatan yang menimbulkan akibatnya tidak menjadi soal. Jadi misalnya dia jual, yang lagi menarik itu beberapa hari yang lalu ya, dari daerah Semarang dan Pati itu biasanya ada perayaan ya, setelah Lebaran itu kan ada Lebaran ketupat ya, mereka merayakan itu dengan membuat balon gas yang besar gitu ya, yang besar. Nah, kalau di Cina itu kan ada pesta lampion, hampir mirip kayak gitu, tetapi ini memang besar banget gitu ya. Kalau yang saya dengar dari berita itu kan hampir 20 meter gitu tingginya maupun diameternya, jadi memang besar banget. Nah, bayangkan ya, kalau dia besar, dia tidak bisa diperkirakan akan jatuh di mana balonnya tersebut, dan juga akan mengganggu penerbangan gitu ya, baik dia penerbangan domestik maupun luar, ataupun dia penerbangan tentara militer gitu ya, karena
kalau dari hitungan itu bisa di sekitar 5.000-an. Nah, 5.000 atau di bawah 5.000 km gitu ya. Jadi dia akan melayang-layang di atas dan mengganggu lalu lintas penerbangan gitu ya. Artinya membahayakan, kan pesawat nggak bisa tiba-tiba belok gitu ya, kayak naik motor gitu ya. Dia kalau tiba-tiba belok itu ya bahaya gitu. Dan akhirnya gitu ya akan mengakibatkan peledak gitu. Kemungkinan meledaknya itu banyak gitu. Maka ini juga dilarang. Tidak menjadi soal akibatnya gitu. Belum terjadi tapi kemungkinannya sudah bisa ditebak. Atau misalnya penjual petasan yang dia petasan itu kan kertas gitu ya, kalau teman-teman tahu cara buatnya, kertas kemudian diisi museum senjata gitu, tapi dengan jumlah yang tidak terlalu banyak gitu, tetapi mampu membuat ledakan. Nah ini dilarang gitu dalam bentuk petasan dengan ukuran yang besar. Kalau masih petasan cabai rawit sih nggak apa-apa, yang kecil-kecil itu paling cuma ngagetin orang lewat gitu ya, ngagetin orang tidur gitu ya, atau yang kembang api gitu ya, cuman buat muter-muter, habis itu 2 menit habis gitu, 1 menit habis gitu ya. Nah itu nggak menjadi masalah. Jadi delik material itu lebih kepada akibatnya. Nah, asas kausalitas lebih berpengaruh kepada delik material. Jadi teman-teman tadi lihat formil itu unsur dari kejahatannya terpenuhi, tetapi kalau delik material itu akibatnya yang bisa kita lihat dia berdampak atau tidak, ya. Dikarenakan penekanan pada pengaruhnya dalam suatu tindak pidana. Nah, ini adalah teori akibat. Jadi ada teori syarat mutlak, ada teori trigger. Trigger sendiri dia punya 2 pecahan teori gitu ya, teori individualistis dan teori generalis. Teori individualistis itu juga dibagi 2, sebenarnya dibagi 3, tapi binding dan Kohler itu semirip, senada gitu ya. Kemudian ada teori Brigmeyer. Nah, sementara teori generalis itu ada von Kris, Rumelin dan Simons. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Teori akibat itu ada teori syarat mutlak, Traeger dibagi 2, individu dan generalis. Individu itu dibagi 2, Brigmeyer dan binding Kohler. Kemudian generalis dibagi 3, von Kris, Rumelin dan Simon. Ya, sekarang kita masuk ke teori yang pertama, itu teori syarat mutlak. Jadi kalau teori syarat mutlak, tiap syarat adalah sebab. Semua syarat nilainya sama. Tidak ada syarat yang dapat dihilangkan tanpa merubahnya akibat. Nah, ini dibawa oleh Van Bury, bukan Cadbury ya. Bury itu coklat. Tapi ini Van Bury. Ya, dia menjelaskan bahwa semua syarat itu bernilai sama. Nilai sama. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kemudian yang trigger. Kalau menurut trigger itu dari beberapa rangkaian harus dicari yang dia benar-benar memenuhi syarat dari undang-undang, yang bikin menyebabkan sangat gitu ya
terjadinya satu tindakan tertentu itu, nah itu yang dipakai, itu yang menjadi alasan gitu ya, itu yang dipegang gitu ya, pegang. Kemudian teori individual atau individualis, dalam mencari satu masalah dari rangkaian tersebut, maka didasarkan pada keadaan yang nyata yang menyebabkan akibat yang timbul, in concreto. Kemudian dari generalis, akibat yang timbul mencari ukuran yang perhitungan pada umumnya, dan ukuran itu ditentukan in abstracto. Kalau yang generalis itu berdasarkan ukuran yang biasanya, misalnya kalau orang dicekik di leher itu pasti matinya enggak dalam berapa menit gitu. Kalau kita dicekik sama anak kecil kan nggak ngaruh gitu ya. Tapi kalau dicekik sama laki-laki kan pasti matinya. Apalagi nyekeknya itu di area leher dan menahan jalur pernapasan kita. Nah, teori TI ini maksudnya teori individual Brigmeyer gitu ya, yang disebutkan dia akan melihat mencari satu masalah itu dan mencari faktor terbesarnya. Jadi kan kalau individual itu kan mana yang paling berpengaruh, tapi kalau generalis mana ukuran yang secara umum itu akan mengakibatkan sesuatu. Ya, misal kalau Brigmeyer itu bilang faktor terbesarnya apa? Misal 2 ekor kuda menarik kereta, maka kuda yang paling kuatlah yang terlebih dahulu menyebabkan kereta bergerak. Misalnya kalau ini nggak masalah ya, maksudnya dia nggak akan mengakibatkan sesuatu. Tetapi kita masukkan ke dalam ranah pidana itu adalah ketika misalnya 2 kuda ini, ya, kuda ini atau jangan kuda lah, mobil, ya mobil. Nah, yang satu truk, yang satu mobil yang kecil tuh, Ayla, ya Ayla gitu ya. Jadi ketika mobil truk itu jalan dengan tanpa rem atau remnya blong gitu ya, maka terjadinya kecelakaan beruntun itu bukan disebabkan karena Ayla gitu ya. Ayla juga kondisinya sama gitu, mobil itu remnya blong, tetapi yang menyebabkan terjadinya kecelakaan beruntun itu bukan Ayla, karena dia powernya kecil walaupun ya lumayan gitu ya, bisa menabrak, tapi paling nggak cuma satu mobil gitu. Tapi kalau truk yang blong kemudian dia menabrak di turunan gitu ya, dia menabrak mobil yang di depannya, itu bisa sampai 10 mobil yang tertabrak. Nah itu faktor terbesarnya terjadi kecelakaan itu. Misalnya bareng nih, mobil truk dengan Ayla itu beriringan, tetapi kemudian di kejadian yang sama Aylanya remnya blong, demikian juga yang truk gitu, tetapi mereka ada jarak sekitar 5 meter lah ya. Nah ini Aylanya udah nabrak duluan, blok gitu ya, ke mobil di depannya. Nah kemudian truk datang dengan kondisi yang sama, itu akan menghajar lebih banyak mobil di depan. Begitu ya kira-kira yang bisa saya jelaskan. Kemudian untuk teori individual binding dan Kohler gitu ya. Nah ini lebih kepada yang terpenting dan seimbang. Misalnya racun makanan, nanti dilihat gitu, kadar racunnya itu bagaimana terhadap kepekaan dari seseorang. Misal siapa yang pernah ngepel rumah? Saya rasa semuanya pernah ya ngepel rumah gitu ya, ngepel rumah. Nah ada beberapa zat yang kita pakai untuk mengepel
itu misalnya saya sebut merek lah ya untuk memudahkan saja. Misalnya Soklin lantai itu kadarnya lebih ringan dibandingkan teman-teman pakai karbol yang warnanya atau Wipol gitu ya, yang baunya semriwing enak gitu, tetapi itu keras kalau misalnya kita yang kulitnya sensitif kena, itu bisa kebakar gitu ya. Nanti kakinya itu ya merah-merah kayak kebakar gitu, dan kalau terus-terusan itu jelas akan merusak jaringan di tangan kalian ataupun di kaki kalian, karena kan kalau ngepel ada beberapa yang dia pakai kaki gitu. Ada yang beberapa dia pakai tangan, ada yang beberapa pakai alat ngepel itu dengan yang menggunakan tongkat, bahkan yang terbaru itu dia bisa memeras di embernya sendiri gitu ya. Nah nanti dilihat gitu ya, kalau misalnya kita mau ngeracunin orang nih, membuat orang misalnya seorang laki-laki suka sama perempuan, nah perempuannya ini kemudian menolak si laki-laki dan dia tahu ya, tahu si ceweknya ini yang nolaknya itu sensitif kulitnya, maka ketika misalnya dia lagi ngepel kemudian ditinggal ke dalam rumah, dia kasih karbol gitu ya. Karbol kemudian diudek-udek kan nggak kelihatan gitu. Tapi ketika si perempuan ini mengepel, maka dia akan terasa terbakar tangannya ya, karena tadi ada zat yang dia peka terhadap zat kimia tertentu ya. Ini contoh saja ya. Kemudian kita lihat di teori generalis von Krais gitu ya. Perbuatan dianggap sebagai sebab daripada akibat timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat. Misal, dia ada perbuatan, tadi kan saya sebut sebab akibatnya itu dilihat rangkaiannya gitu ya, dilihat rangkaiannya. Nah, kalau teori generalis lebih kepada mana yang benar-benar menyebabkan gitu ya, dilihat secara seimbang ya, hampir mirip yang tadi ya, mana yang terbesar gitu. Tapi ini lebih generalis. Misal perbuatan A, ia menganiaya B dengan tangan, tepok gitu, misalnya ditampar. Perbuatan B, ia berjalan kaki, si B-nya itu kemudian lari ke rumah dokter untuk meminta pertolongan. Tetapi lihat perbuatan C, dengan mobilnya, dia mengendarai mobilnya kemudian menabrak B di tengah jalan. Menurut teman-teman, itu mana yang membuat si B itu mati? Apakah perbuatan A, apakah perbuatan B sendiri, atau perbuatan C? Kalau kita lihat secara clear gitu ya, yang bikin B mati adalah perbuatan C gitu, karena langsung menyebabkan dia tertabrak di tengah jalan. Kemudian teori generalis Rumelin itu tidak boleh hanya pada dari sudut subjektif, akan tetapi diketahui dari sudut objektif, artinya objektif benar-benar tanpa memasukkan rasa dalam hati kita tuh. Misalnya saya sebel sama A, kemudian A ini melakukan pencurian gitu ya, dan saya nggak lihat bahwa yang dicurinya itu misal hanya panci edisi terbaru ya, panci edisi terbaru yang harganya hanya sekitar 500.000. Dia nggak ngambil handphone, dia nggak ngambil dia nggak ngambil TV gitu, dia ambil cuman itu. Tapi karena saya sudah bilang, saya sudah sebel sama dia, iya dia mencuri gitu ya. Nah ini harus diperhatikan gitu ya, bahwa nggak boleh nih kalau dalam teorinya Rumelin itu tidak boleh ada subjektivitas di sana. Dia harus benar-benar clear objektif.
ya. Nah, ini unsur delik, unsur subjektif, unsur objektif. Ini harusnya sudah saya jelaskan sebelumnya gitu ya, terkait kesengajaan gitu, sengajaan dengan maksud ya, dolus dan culpa. Kemudian perbuatan, unsur objektif itu perbuatan manusia akibat perbuatan, sifat melawan hukum dan keadaan-keadaan. Nih ya, satu lagi slide-nya. Nah, kalau teori General Simon itu masalah yang diketahui di si pembuat, kemudian memperhitungkan masalah yang diketahui secara umum. Gitu. Maksudnya yang umumnya gimana gitu sih gitu. Misalnya orang mati karena ditusuk, itu udah umum apa belum? Kalau itu udah umum, tusuk dadanya itu udah umum, memang pasti mati gitu. Maka itu adalah salah satu indikasi gitu yang bisa dipakai, karena dia generalis, secara umum orang akan tahu. Jadi, kalau misalnya jangan kita lah ya, ada orang yang mau membunuh dengan cara menekan kepala seseorang itu masuk ke dalam embed dengan waktu sekitar 10 menit gitu ya. Orang secara umumnya itu bisa paling tidak sampai dengan hitungan ke 30 detik gitu ya. Tapi ini sampai 10 menit gitu, bisa dibayangkan bahwa orang itu akan mati lemas gitu ya. Kira-kira demikian yang ingin saya sampaikan. Kita akhiri dulu. Jika teman-teman ada yang belum dipahami, bisa kita lanjutkan di forum diskusinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.